Apa itu penyakit akar gada? Berikut cara mengatasinya. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Dalam budidaya tanaman, kesehatan tanaman menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sebab penyakit yang menyerang tanaman bisa menimbulkan beragam masalah, termasuk gagal panen hingga tanaman mati. Salah satu penyakit yang sering menyerang pada tanaman budidaya kubis, kembang kol, dan tanaman lainnya adalah penyakit akar gada atau clubboard. Dikutip dari laman Seibek Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jumat 14/10/2022. Penyakit akar gada adalah penyakit jamur yang menyerang tanaman kubis dan sawi. Penyakit ini juga merupakan penyakit yang umum di Indonesia yang menyebabkan kerugian signifikan terhadap hasil panen. Penyakit akar gada disebabkan oleh patogen Plasmodiopora brassicae. Pengolahan tanah yang baik, cara pemakaian pupuk organik dan penggunaan agensi hayati seperti pupuk soy nut dari awal tanam telah banyak dibuktikan oleh para petani mampu menekan angka pertumbuhan patogen Plasmodiopora brassicae yang merupakan penyebab dari penyakit akar gada. Tingkat produksi tanaman kubis-kubisan seringkali dipengaruhi oleh serangan patogen P. brassicae yang menyebabkan bengkak pada akar. Pembengkakan pada jaringan akar dapat mengganggu fungsi akar seperti translokasi zat hara dan air dari dalam tanah ke daun. Gejala penyakit akar gada. Kelayuan bibit atau tanaman adalah tanda pertama dari infeksi ini. Selain itu, tanaman kubis atau kembang kol yang sering terserang akan berwarna ungu daunnya dan tidak tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa akar telah rusak. Gejala pertama kali terlihat pada akar adalah pembengkakan yang berkembang menjadi distorsi besar atau seperti gada. Keseriusan bergantung kepada usia tanaman dan waktu bersentuhan dengan penyakit tersebut. Gejala awal yang biasanya terjadi adalah tanaman tumbuh kerdil. Pada tanaman di waktu-waktu selanjutnya, ladang-ladang tanaman akan meluas hingga seluruh ladang terinfeksi. Semakin banyak spora yang ada di dalam tanah, maka semakin parah gejalanya. Tanaman kubis mungkin tumbuh bisa tanpa kepala. Penularan penyakit akar gada. Spora penyakit akar gada dapat bertahan hidup di dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini berarti jika penyakit akar gada masuk ke ladang, hampir tidak mungkin untuk benar-benar menyingkirkannya.
Pengendalian dan pencegahan penyakit akar gada. Anda dapat membantu mengendalikan penyakit akar gada dengan pemilihan bibit unggul tahan akar gada dan menjaga kebersihan lahan. Cegah agar tanah dan bahan tanaman tidak membawa spora dorman memasuki lahan Anda. Pengendalian lahan. Pilih tempat-tempat dengan pengeringan tanah yang terbaik. Catat pH tanah teratur dan gunakan kapur dolomit untuk meningkatkan pH sampai 6,5 hingga 7. Olah tanah yang baik dengan cara pupuk yang berimbang, sehingga mampu menekan pertumbuhan patogen tersebut, yaitu dengan cara pemakaian pupuk organik ditambahkan dengan 50% pupuk kimia yang bisa Anda pakai. Penggunaan agensi hayati yang sudah difermentasikan dengan pupuk kandang dari oleh tanah sebelum tanam juga dapat membantu dari serangan penyakit ini. Lakukan pula penyemprotan agensi hayati yang berupa corin dari awal tanam. Bibit yang akan ditanam direndam dengan corin kurang lebih sekitar 15 menit. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan bibit yang bebas hama dan penyakit. Pergiliran tanaman kurang sesuai diterapkan untuk kasus ini karena sporanya dapat bertahan lama serta gulma yang dapat menyebabkan penyakit. Informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.